Karena waktu itu ada bahasa seolah-olah kalau saya itu dukun abal-abal, kan begitu. Bahasanya Ki Joko Gondrong kemarin, mohon maaf, seolah-olah panjenengan itu merasa dirugikan dengan adanya saya. Karena saya sebagai pelaku kejawen di Banyuwangi, kalau memang Gus Samsudin dikatakan menipu budaya, budaya. Tapi kalau jenengan justru menjelekkan budaya tanah Jawa, budaya Nuswantara, ya maaf. Tapi kan saya punya penilaian sendiri. Siap. Saya tidak hanya percaya dengan omongan mereka. Bisa jadi jenengan dukun abal-abal beneran. Jenengan dukun abal-abal beneran. Iya kan? Bisa saja ini semua yang datang di sini memang sengaja dengan undang. Bayaran. Iya. Oke. Tadi ada perkataan panjenengan bahwa yang datang ke sini adalah diundang atau disuruh, atau kalau bisa dikatakan pasien bayaran. Monggo sampean tangkap satu sama satunya. Kalau ada yang undangan, saya akan. Ada yang pasien bayaran nggak? Berani disumpah Al-Quran nggak? Berani disumpah Al-Quran nggak? Iya. Tantangan sampai nanti akan saya lanjutkan. Kita ketemu di Purwo nanti. Berarti jenengan datang ke sini tuh mau ngajak saya ke Alas Purwo. Intinya seperti itu. Iya. Karena kalau kita harus ridho dengan apapun yang Allah berikan, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Semua santri juga begitu. Jangan ada yang marah, saya mau marah. Ya, Mas Riki mau marah, mau mukul orang, jangan. Sudah biarkan aja. Terkadang yang kita anggap tak baik itu yang tak baik sendiri. Banyak hikmah yang harusnya kita dapatkan. Ini saya kesini ini kan kemarin di TikTok saya diundang sama Gus Samsudinnya. Nih kebetulan saya ada habis dari acara di Blitar, jadi saya mampir ke sini. Itu pun kalau diizinkan, karena tadi maaf, apunten di gerbang sana nggak ada penjaga, nggak ada. Bisa saya ketemu sama Gusnya? Iya, monggo. Bilangin dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi datang ke sini. Ya, saya sendiri, nggak bawa tim, nggak ada bawa kru. Tuh, mungkin dari ini ya Mas ya, dari krunya Gus Samsudin ya. Saya nggak datang, nggak bawa kru, saya hanya pengen klarifikasi. Ini sama pemirsa ya, itu di situ saya juga diambil gambar sama beliaunya. Sebelumnya saya minta izin dulu, saya juga ngambil gambar ya. Saya ngambil gambar di sini, nanti saya besarkan. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Dalam kemudian ambilkan daun sirkoyo bawa sini. Ambilkan daun sirkoyo bawa sini. Iya, 5 lembar bawa sini, daun sirkoyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Monggo mriki monggo mriki mawon. Siap. Alhamdulillah, barakallah. Waalaikumsalam. Kok di sini? Ngapunten. Nggih, barakallah. Allah, sehat nggih. Sehat. Saking pundi? Dari mana? Saya Ki Joko Gondrong. Ki Joko Gondrong. Dari Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Padepokan Ki Joko Gondrong Banyuwangi. Yang kemarin itu kita kan kemarin kita kan sempat di TikTok yang katanya Ki Joko Gondrong disuruh ke Padepokan jenengan. Siap. Nah, sekarang saya datang ke sini. Saya pengen tahu apa saja sih kegiatan jenengan yang di sini. Kok sampai begitu hebohnya di dunia maya, baik itu YouTube atau dunia maya yang lain lah. Apakah benar seorang Gus Samsudin itu mengajarkan hal-hal yang negatif? Nah, kebetulan di sini semua kan lagi banyak banyak jamaah beliau, jadi saya mungkin bisa mengikuti dulu. Dan maaf Gus Din, ini saya tidak bawa kru.
Oh, Jadi siap. kalau saya tidak sopan di sini, ngapunten Siap. nggih sedaya nggih. Siap. Dalam mboten beto kru soalnya. Siap. Kalau prinsip Ki Joko, ijen manggah tatak Oh, siap. gitu. Iya. Jadi gini, saya ucapkan terima kasih matur suwun Nggih. Ki Joko Gondrong sudah mau ke sini. Kenapa kemarin saya mengundang Ki Joko Gondrong lewat media sosial TikTok, karena waktu itu ada bahasa seolah-olah kalau saya itu dukun abal-abal, kan begitu. Bahasanya Ki Joko Gondrong kemarin, mohon maaf, seolah-olah panjenengan itu merasa dirugikan dengan adanya saya. Iya. Tadi daripada panjenengan hanya mengira-ngira di TikTok atau itu Gus Samsudin dukun abal-abal, kan gitu bahasanya kemarin kan. Betul, betul. Jadi daripada panjenengan itu menuduh saya atau bahasanya panjenengan itu menafsirkan saya atau penasaran dengan saya, jadi lebih baik panjenengan itu saya undang langsung datang ke sini, Ya. gitu loh. Silahkan datang ke sini, kalau mau bertabayun silahkan, panjenengan mau apapun, karena gini loh Ki Joko Gondrong, Nggih. panjenengan ini kan seorang spiritual ya, yang memahami tentang ilmu-ilmu spiritual, ilmu hikmah, ilmu kejawen. Sampean juga punya padepokan. Jadi menurut saya lucu kalau sampean punya padepokan, sama-sama di bidang spiritual, lalu panjenengan mengungkapkan statement kalau saya itu dukun abal-abal kayak gitu kan. Jadi kalau sampean itu benar-benar mengetahui atau panjenengan pengen membuktikannya, silakan datang kayak gitu. Atau panjenengan kan juga punya rasa gitu kan, bisa dirasakan bagaimana. Tapi saya nggak menganggap kalau diri saya sakti ya, enggak. Sampean lebih sakti, sampean yang lebih hebat, sampean lebih mumpuni lah dari saya. Makanya dari itu panjenengan saya undang datang ke sini daripada hanya seudon saja, kan begitu. Nggih, leres. Panjenengan kan di Banyuwangi sana sudah terkenal. Jadi sampean mau bagaimana dengan saya, silahkan gitu loh. Bahkan mohon maaf, bahasa kasarnya, kalau sampean punya ilmu santet tuh, santet saya nggak apa-apa kayak gitu loh. Atau sampean mau kayak gimana, silahkan, nggak apa-apa gitu loh. Karena menurut saya lucu ya, ketika kita sama-sama di bidang yang sama, ya kan? Di bidang menguri-nguri budaya, ya kan? Kita sama-sama di bidang menguri-nguri budaya. Lalu ketika saya diserang sama orang, ya kan? Orang yang nggak ngerti budaya loh. Si badut merah ini nggak ngerti budaya. Dia belajarnya, mohon maaf, dari luar negeri. Apa namanya? Pelajaran-pelajaran di luar negeri. Lalu menghancurkan budaya kita. Budaya kita dihancurkan, dianggap suhu itu nggak ada. Dan bahkan seolah-olah kalau kita berbicara tentang ilmu hikmah, tentang budaya, itu seolah-olah dikatakan dukun. Lah dukun yang bagaimana? Dukun yang bagaimana? Sedangkan zaman dulu orang-orang pun, bahkan kemerdekaan bangsa kita ini loh, berjuangnya dari bambu runcing yang didoakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk memerdekakan bangsa kita. Perang di Surabaya dengan menggunakan bambu runcing melawan senjata modern, ya tetap bisa menang kok. Itu loh. Jadi jangan sampai kita ini, atau terutama anak muda ini, nggak mengetahui tentang budaya, akhirnya nggak tahu tentang jati dirinya, terus akhirnya mudah diombang-ambingkan oleh provokasi, oleh ini fitnahan, terus untuk mengadu domba di antara satu dan satunya. Makanya Ki Joko Gondrong yang saya anggap ya, beliau punya padepokan besar di Banyuwangi, ya kan, di Alas Purwo, beliau juga terkenal di sana. Jadi saya juga pengen jenengan itu, ya mohon maaf lah bahasa kasarnya, jangan terprovokasi dari tontonan, dari media sosial yang sebegitu. Karena ini mohon maaf banyak teman-teman saya yang satu frame dengan saya lah, seperti siapa itu, si yang di Ngawi itu, si yang di Malang ya, Gus Idris dan lain sebagainya, Mas Karyo. Bahkan Bu Ningsi Tinampi itu mengatakan kalau saya itu sok sakti katanya. Loh, saya sok sakti dek mana, mau ngobatin orang kok sok sakti? Sok sakti mana dengan beliau yang katanya bisa manggil nabi? Sok sakti mana yang katanya beliau itu bisa memanggil malaikat kayak gitu? Jadi jangan cari aman sendiri gitu loh. Iya, jangan cari aman sendiri dengan cara apa? Menjatuhkan yang lain kayak gitu loh. Jadi kalau sama namanya Ki Joko Gondrong sudah sampai di sini, Ki Joko Gondrong mau apa saya layani. Kalau beliau warga mau marah-marah sama saya cuma diam, karena memang apa? Beda kayak semuanya saya ngaji Al-Quran, ngaji kitab ya, sampai aja orang nggak ngerti nyalahkan saya yang nyanyi, ya silakan, karena nggak ngerti. Kalau sama-sama yang ngerti agama lalu menganggap itu menyanyi, ya saya lawan, karena itu menghina. Lah kalau yang melawan saya itu dukun, saya lawan. Kalau itu dukun santet, ayo perang sama saya dengan keilmuan. Kamu gunakan ilmu kamu,
monggo serang saya, nggak apa-apa. Panjenengan punya ilmu silahkan serang saya, nggak apa-apa. Kalau dukun saya lawan. Makanya banyak yang bilang di video-video saya, loh Gus Samsudin kok nggak ngelawan loh, warga loh, bukan dukun loh, kayak gitu. Oke, ngapunten. Ini terkait dengan statement jenengan yang tadi. Soalnya di statement jenengan dulu yang bilang kalau saya itu dukun abal-abal, kalau saya itu merugikan profesi dukun loh. Saya merugikan apa? Kalau saya merugikan, sekarang saya sudah masuk penjara. Kalau saya merugikan, mungkin sudah ada yang melaporkan saya. Mungkin nggak ada orang-orang yang datang seperti ini. Ini beliau gini, nanti dulu gantian. Ini beliau 1 tahun yang lalu sudah kesini, orang dari Malaysia. Sekarang datang ke sini lagi bukan cuma sendiri, bawa keluarganya. Kalau saya tipu nggak akan ada yang balik lagi Ki Gondrong gitu loh. Oh siap. Jadi kan gini, daripada saya Gus ya hanya mau berstatement di media sosial dan harus datang ke sini dengan arogansi, mendingan saya tabayun ke sini melihat jelas apa yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini di sini. Kalau memang Gus Samsudin ini membawa nama budaya Indonesia, bikin kopi beli. Monggo fine saja gitu loh. Nah, di sini kadang ya saya ngapunten ya, maaf semuanya, Gus ngapunten. Siap. Saya niatan saya memang datang ke sini satu karena statement saya, karena rasa penasaran saya. Seheboh itukah seorang Gus Samsudin di media sosial? Siap. Yang pertama. Yang kedua, apakah benar Gus Samsudin itu seperti asumsi masyarakat pada umumnya? Siap. Karena saya sebagai pelaku kejawen di Banyuwangi, kalau memang Gus Samsudin dikatakan menipu budaya, budaya. Tapi kalau jenengan justru menjelekkan budaya tanah Jawa, budaya Nuswantara, ya maaf. Dan budaya itu tidak bisa dikaitkan dengan kesaktian. Siap. Bahkan bisa dikatakan kesaktian itu adalah bagian dari budaya itu sendiri. Siap. Kesaktian itu bagian dari lelaku itu sendiri. Siap. Makanya saya pengen nantinya kita ngobrol sejauh mana sih pangerten jenengan tentang budaya Jawa itu. Siap. Biar tidak hanya keluar-keluar di media sosial. Siap. Karena apa? Kalau baik ya katakan baik. Siap. Saya harus saya harus memandang jenengan secara perspektif dulu. Siap. Kalau mereka memandang jenengan seperti itu, saya rasa itu hak mereka. Dan saya tidak berhak untuk untuk melarang mereka untuk menilai Anda. Tapi kan saya punya penilaian sendiri. Siap. Saya tidak hanya percaya dengan omongan mereka. Iya, Bisa jadi dengan dukun abal-abal beneran. Iya kan? Bisa saja ini semua yang datang di sini memang sengaja dengan undang. Oh, bayaran. Iya. Pak, saya bayar. Saya bayar nggak sama? Tiketnya 8.000. Tiketnya 8.000. Bayar nggak, Pak? Jadi di sini ya. Jadi maaf, jenengan punya Malaysia, YouTube. Sebenarnya saya juga punya YouTube, gitu loh. Ini ya, saya pengen bertanya dulu. Nanti saya pengen ini dengan Gus Samsudin, tapi karena ini tadi tanpa mengurangi rasa sopan santun saya ke jenengan. Iya. Kenapa saya berbicara lantang? Karena saya hanya merekam via HP. Kalau nggak lantang nanti Nggak apa-apa. Santai mawon. Beda dengan Gus Samsudin yang krunya sudah memang banyak. Iya. Jadi ngeten Gus, ngapunten saderenge. Saya pengen tahu nanti mungkin kalau ada waktu ya, kalau ada waktu saya pengen kita ngobrol sejauh mana pangerten jenengan tentang Iya. tentang Nuswantara ini, gitu loh. Yang pertama itu, yang kedua. Iya. Yang kedua, jenengan nanti saya akan punya beberapa pertanyaan tentang jenengan. Dan mungkin sampai nanti juga saya beri tantangan khusus. Ya ini di depan santri jenengan, saya akan memberi tantangan khusus, tapi bukan tentang adu kesaktian, karena nggak ada manusia di muka bumi ini yang sakti kecuali Tuhan. Iya. Iya. Tantangan sampai nanti akan saya lanjutkan. Kita ketemu di Alas Purwo nanti. Berarti jenengan datang ke sini tuh mau ngajak saya ke Alas Purwo. Intinya seperti itu. Iya. Sejauh mana? Karena gini Gus. Iya. Sejarah Alas Purwo, kenapa dikatakan Alas Purwo? Purwo itu kan kawitan. Iya. Jenengan sering mengatakan kawitannya menungso itu kudu ikhlas, kudu suci, kudu lahir, suci pikiran, suci batin. Iya. Berani nggak sampai nanti ke Alas Purwo?
Nggak ada yang saya takutkan di dunia Siap. kecuali Allah. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan jenengan, saya pengen Iya. tahu itu. Oke, jadi di sini saya hanya pengen tahu seperti itu. Gus Samsudin dilanjutkan dulu dengan, ini saya hanya nyimak saja dari sini. Jika ada kesalahan sedikit, jangan salahkan saya untuk memprotesnya. Karena apa? Jenengan di sini, ya, jenengan di sini sebagai pimpinan, sebagai pemimpin, saya tidak peduli di YouTube itu yang kemarin viral, yang kemarin heboh, saya nggak peduli, saya nggak kenal dengan mereka. Siap, siap. Si merah kayak si kuning kayak si biru saya nggak kenal. Siap. Saya hanya sebagai pelaku budaya Jawa. Siap. Vin, Ngoten nggih? belum mau menjelaskan takut salah paham nanti. Oke. Tadi ada perkataan panjenengan bahwa yang datang ke sini adalah diundang atau disuruh, atau kalau bisa dikatakan pasien bayaran. Monggo sampean tangkap satu sama satunya. Kalau ada yang undangan, saya akan. Ada yang pasien bayaran nggak? Berani disumpah Al-Quran nggak? Berani disumpah Al-Quran nggak? Sekarang saya yang tanya, berani nggak bersumpah kalau ini pasien Pasti. Bentar, ini yang bapak dari Malaysia. Mohon maaf Pak. Pak. Oke, Pak. Jadilah. Bentar, ya. Bapak tanyakan tiketnya bapaknya dari Oke. Saya bayar royalti. Ada bukti tiketnya, jenengan dari Malaysia ada bukti tiketnya Pak? Ada, mau PDF, mau JPEG semua ada. Oke, gitu ya. Ya. Jadi gini, maaf, ngapunten sewu sebelumnya. Saya datang ke sini ini kan karena banyak omongan di luar sana, ya, di luar sana yang apa namanya, santri ini paling settingan, santri ini paling undangan, kan gitu. Nah, saya pengen membuktikan sendiri di sini, kan nggak salah. Wonten KTP ini, Pak. Oh, wonten KTP ini. Ah, gini, sebentar. Apa. I show you. Oke. Ini ada yang dari Malaysia biar tunjukkan tiketnya. Oke. Oke, pun apa? Oke. Jadi ini ya pemirsa ya, Ki Joko sekarang memang benar-benar membuktikan kalau beliaunya atau Gus Samsudin itu benar-benar Dilanjut. Oke. tidak melakukan sebuah penipuan. Kan nggak salah saya pengen menanyakan ini. Terus itu kok kenapa ada kayak kartu nama itu kan nanti saya tanya, gitu loh. Kan gitu. Padahal Kang Opa ini tahu dengan saya, cuma kita kan hanya sebatas kenal di media sosial, ya. Baru kali ini saya pengen ini, jangan gara-gara Kang Opa ini dekat dengan Gus Samsudin, Kang Opa lepas dari pertanyaan. Fokus. Oke, monggo. Maaf ya. Oke. Boleh bahasa Melayu boleh ya? Boleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. 5 orang ya pemirsa ya. Nama tak payah lah ya. Ya, enggak. Oke. Itu. Kuala Lumpur, Ya, Surabaya. ini Kuala Lumpur, Surabaya. Tanggalnya Ini baru sampai 2 hari. 12 Mei. Oke, siap. Oke. Siap. Pulangnya tuh. Pulangnya sudah. Oh, ini pulangnya. Nah, ya pulangnya 29. Oke, siap. Jenengan dengan Bapak siapa? Nama saya Azam saja. Bapak Azam. Bapak Azam ya, Iya. dari GL. Kuala Lumpur, yes. Oke. Jadi kalau gini kan ini ya, Bang Opa ya. Kalau seperti ini apa ya? Satu fakta yang sudah Alhamdulillah. berhasil saya jawab. Jernih lah. Dapat jawaban. Karena apa? Selama ini ada tuduhan kalau Gus Samsudin itu pasiennya settingan semua. Gitu loh. Makanya saya jauh-jauh dari Banyuwangi, nggih, Pak Azam ya. Untuk membuktikan, dan saya datang ke sini ngapunten tidak membawa siapapun, hanya saya pribadi. Karena apa? Walau nada saya seperti ini, saya pengen bersilaturahmi langsung karena kemarin di media sosial kita sempat ketemu ya, Gus ya. Iya. Kita sempat komunikasi, tapi saya tidak percaya. Karena prinsip orang Jawa apa? Ojo percaya tembung jari. Kan ngoten? Iya. Oke, monggo. Yes. Ya. Mungkin perlu tambahan bukti, Pak. Oke. Mungkin buktinya kurang mungkin. Saya dari Jember. Oh, jenengan saking Ya, Jember. saya dari Jember mana? Jembernya saya Gembar. Oh, kali Gebang ya. Ya, Oke. Gembar. Dia cakap kalau ketika Gus rawat nanti kalau ada yang tak nyam nanti Mungkin dia kalau nak Blitar masuk. saja bisa undangan, Saya Pak. nak masuk nanti. Oke. Ponorogo, Bos. Dari Ponorogo. Wah, jenengan saking Ponorogo. Oke, siap. Oke. Itu bahkan beliau punya pondok pesantren itu. Dia punya pondok pesantren. Punya pondok pesantren ya, Gus ya? Iya.
Beliau punya pondok pesantren. Nama pondok pesantren apa nih Kiai? Rodatul Quran. Sekarang mana ada kalau dukun kok punya saudara pondok pesantren, kan nggak mungkin. Dan ini juga dalam baca itu apa? Yayasan Pondok Pesantren Salaf Nur Sipa Nusantara. Oke, makanya itulah dengan membawa kata-kata Nuswantoro itu, saya pengen tahu seberapa Nuswantoro jenengan. Kan gitu. Iya. Oke. Jadi untuk klarifikasi itu, Gus Samsudin, saya pengen melihat langsung ini nanti. Siap, monggo. Saya ini sudah kesini setahun yang lalu. Iya. Setahun lalu bang ya. Jadi kata-kata abang tadi tu ada satu rangkap tu yang mungkin maksud yang sama, cuma jalan dia berbeza. Maksudnya ini, waktu rawatan jika ada apa-apa yang tak ngam, kamu akan terus mencela, masuk teruslah maksudnya. Iya. Betul tadi? Betul. Sedangkan kita ni ilmu Allah tu luas, macam-macam jalan pun boleh, asalkan sampai ke tempat yang kita tuju. Betul kan? Okey, ilmu Allah tu luas. Baik itu nak pakai kayu, nak pakai apa itu terserah masing-masing. Yang pastinya pertama sekali syariat ni jangan berlawan. Maksudnya jangan menggunakan patung atau tak menggunakan ayat Quran. Syariat ialah yang pertama. Yang kedua aurat. Kalau aurat itu sudah menepati, itu alhamdulillah, mudah-mudahan ini mendapat hibah, mendapat berkah, mendapatnya redha Allah SWT. Amin amin amin. Jadi jangan nanti kita rasa cara kita saja yang betul, cara orang lain itu semuanya salah. Oke. Ha, Gini Pak gitu. Hasan, saya Jadi belum pun menyalahkan. Saya pun nak bercakap Pak juga. Ahmed, dengarkan Saya dulu. Beritahu kan. Satu persatu. Makanya saya beritahu. Itu kan macam abang kan senior lah, orang senior lah tentang rawatan spiritual kan. Ya. Tapi kami orang yang umum ni, orang awam biasa, itu melihat semua cara adalah untuk membantu umat. Bisa agak dikencangkan dikit suaranya. Semua cara adalah untuk membantu Karena umat. jelek Ya. Untuk membantu umat. Apa cara sekalipun itu mencari keridhaan Allah. Bagi yang pelaku spiritual itu masanya, tenaganya tu memang tidak ada harga dengan wang. Kerana kepenatannya, kerana kesetiaan dia kepada Allah Taala untuk bantu umat. Jadi kami ini datang semua ramai-ramai ini, kami ini mengharapkan redha Allah SWT atas dosa dan pahala kami sendiri, bukannya atas kesaktian, bukannya atas apa saja. Mudah-mudahan Allah izinkan kesembuhan itu berlaku. Bukan salahkan orang yang datang yang mengubat kami, bukan. Jangan disalah artikan persepsi ini. Kami datang atas redha Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kami hajatkan ini sesuai dengan yang diizinkan Allah kepada kami. Walaupun itu paling sakit, itu memang rezeki kami. Amin amin. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya dari Kalimantan, Pak. Ini dari Saking pundi? Kalimantan. Saking Kalimantan ya. Nggih. dan nanti tadi jenengan mohon maaf, tadi saya sempat agak-agak kaget tadi ketika jenengan bilang kalau saya itu malah menjelekkan atau bahkan mengotori budaya tadi, ada kata-kata seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, saya itu mengotori budaya dari mananya seperti itu. Oke, gini, jadi Gus Samsudin ya. Untuk hal itu nanti saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Terlepas dari ini acara ngapunten, maaf loh ya, tadi saya nggak tahu kalau di sini ada orang banyak. Saat lewat itu, kalau biasanya kan gini, biasanya di YouTube itu kan harus melalui harus lapor, harus nyerahin KTP, harus ini, harus itu. Ternyata saya tadi langsung masuk dan pintu terbuka, ada apa? Ternyata di sini mobil banyak. Oh, pasti pasiennya banyak. Tapi saya lihat di sana sepi. Saya tadi ketemu Kang Santri tadi, terus izin. Karena gitu Gus, saya udah izin ke Kang Santri untuk masuk ke sini. Gitu. Memang saya tadi mengatakan sebelum mencemarkan nama budaya kita. Karena apa? Ngapunten, salah satu rival panjenengan itu saya rasa beliau sudah mendiskriminasikan tentang budaya Jawa gitu loh. Apakah Anda sepemikiran dengan itu? Kan saya perlu bukti juga. Iya. Kalau hanya di media sosial, sekarang media sosial banyak yang settingan. Seperti itu Gus. Ngapunten sadereng. Jadi saya tekankan lagi, pertama, saya kesini silaturahmi, bertabayun kepada jenengan, tapi juga sekalian saya minta klarifikasi nanti. Nggih. Jadi gini loh Kang. Yang namanya dukun ya. Dukun itu kan juga masuk dalam budaya sebenarnya. Betul. Budaya Jawa. Kalau di dalam orang yang mengotori atau mencemarkan di segala lini kehidupan, organisasi, entah itu guru, entah itu apapun dah ya,
kepolisian atau apapun yang namanya oknum itu ada. Iya. Di segala lini, di segala lini itu namanya oknum ada, bukan hanya di dukun. Tapi ingat, nggak semua dukun itu seperti yang dikatakan cabul dan nipu, tidak. Ada dukun pijat, ada dukun bayi, ada dukun suwu. Suwu itu bahasa Jawa, bahasa Arabnya ruqyah lah, seperti itu. Jadi di situ itu ada, jadi harus ditempatkan pada porsinya masing-masing kayak gitu. Jangan semuanya dianggap yang tidak baik kayak seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau panjenengan tadi intinya ngajak saya untuk memang saya paham dengan apa yang jenengan sampaikan, bahwa memang kalau spiritual yang beneran itu pasti beranilah kayak gitu ke Alas Purwa, karena Alas Purwa ini bukan sesuatu hal yang main-main kayak gitu. Saya paham itu, makanya jenengan pengen membuktikan itu langsung pada prakteknya seperti itu. Ya insya Allah saya memang saat jenengan datang ini pun menurut saya juga ini juga kersane Gusti Allah, termasuk beliau-beliau yang datang berobat ke sini, ini semuanya pun kersane Gusti Allah. Jadi kalau bahasa Jawanya, kalau saya boleh berdoa itu ya Allahumma ambuh wes sak kersa-kersane Gusti Allah. Saya bisanya bismillah ya bismillah, saya bisanya al-fatihah ya al-fatihah, bahkan saya bisa ngidoni ya ta'idoni, saya bisanya pakai tanah ya pakai tanah, karena saya hanya menjadi sebuah sarana, sababiah saja. Tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, usulnya kepada Allah. Seperti itu. Jadi kan datang ke sini pun juga bagi saya yang renteknya, yang ngersaknya jampean hatinya sampai pada akhirnya sampai ke sini juga Allah. Saya mungkin juga diminta untuk datang ke Alas Purwosana. Kalaupun saya mati, saya siap kayak gitu loh. Enggak apa-apa. Jadi kan gini Gus, ngapunten. Saya akan di sini saya tidak akan membawa sebuah agama atau kepercayaan, karena konteksnya ini adalah budaya. Siap. Kan gitu. Siap. Adat istiadat, jangan sampai adat yang saya yakini, saya bawa selama ini ya itu dinistakan. Siap. Ya, jangan terus Siap. kemudian kayak yang sudah terjadi banyak. Siap. Kenapa? Saya orang Jawa, di sini saya sebagai apa ya, tuan rumah. Nggih, nggih. Jangan sampai budaya Nuswantoro ini akan diporak-porandakan. Siap. Saya kasih jawaban ya Kang ya. Contoh gini, tuduhan yang pernah jenengan sampaikan atau asumsi yang pernah jenengan sampaikan, kalau saya nipu atau saya itu berbohong. Kalau saya nipu ya Kang ya, saya ini kan sudah dituduh itu kan 9 bulan yang lalu. Kalau benar-benar saya nipu, saya sekarang sudah di penjara gitu. Nyatanya sekarang enggak. Terus yang kedua, enggak perlulah orang lain itu menutup tempat saya. Kalau memang saya enggak bisa memberikan manfaat, kalau saya ini benar-benar nipu, orang datang sekali enggak akan balik lagi. Tapi nyatanya yang satu datang bawa adiknya, bawa istrinya, bawa, kalau kayak gitu gimana mau tutup, mereka itu tepuk tular gitu. Jadi satu-satunya ya nggak akan bisa tutup seperti itu. Jadi maksud saya jangan hanya pakai logika tapi juga pakai hati, seperti itu maksud saya. Maksud Gus, sejauh mana sih jenengan nanti berbicara dengan hati, berbicara dengan rasa? Karena apa? Ojo sampai duwe rasa rumongso. Nah itu. Kan gitu. Iya. Saya tidak mau duwe rumongso elek karo sampean, karena kalau saya belum datang ke sini, kita ngobrol dan bahkan ini saya kasih tunjuk ke pemirsa saya bahwa saya disuguhi kopi. Kalau pas kopi ini nanti beracun atau apa, saya walaupun loh, ini berarti malah punya rumongso yang nggak baik kalau jenengan bilang kayak gitu. Iya, nanti kan iya. Jadi daripada saya berpola pikir yang jelek, saya kan datang ke sini langsung. Iya. Oke? Iya. Jadi terima kasih. Saya sudah dikasih. Selain itu gini ya Kang ya. Oke. Itu ada beliau di belakang itu, bapak itu dulu pernah saya datang ke rumahnya, pembersihan rumah. Saya menanyakan, boleh disumpah pakai Al-Quran, apakah saya itu nyeting beliau, ataukah saya pernah datang ke rumahnya sebelumnya, ataukah saya itu bayar beliau, ataukah itu benar-benar pasien yang berobat ke saya, atau jenengan boleh tanya ke anaknya yang saya obati, atau sampean boleh ikut beliau ke rumahnya sana. Saya persilahkan, di sini fair semuanya. Jadi jangan hanya menuduh lewat video saja. Umpamanya nih, saya pengobatan di sana, terus di sana semuanya keluar api, atau di sana itu ada apalah yang semuanya orangnya muntah paku atau apa. Sampean pengen datang ke rumahnya, monggo saya persilahkan. Tapi jangan sampai ketika mohon maaf, ini bukan jenengan, ada orang yang tidak pernah mengetahui hal semacam itu, lalu melihat itu dianggap sebuah trik atau penipuan. Sedangkan yang diobati sendiri nggak merasa
ditipu, yang diobati sendiri sembuh. Jadi jangan hanya melihat videonya, tapi harus benar-benar terjun ke lapangannya seperti itu loh. Nah, jangan sampai hanya opini seperti yang kemarin seperti itu, Kang. Mohon maaf. Maka dari itu kan saya sempat dengar opini-opini Iya. masyarakat yang seperti Iya. kemarin, seperti rival-rival jenengan. Saya di sini tidak mau seperti itu. Saya pengen tahu, ngobrol dari Iya. mata dan kepala saya sendiri. Iya. Saya tahu sendiri orang tembung jari gitu. Iya. Boleh ditanyakan juga ke RT RW-nya, ke lingkungannya, bagaimana ada orang yang muntah paku itu, nanti kita datang ke sana seperti itu. Oh siap, kita nanti pembuktian. Iya. Itu. Jadi pembuktian saya di sini benar nggak? Iya. Hal miring yang disampaikan netizen, Gus Samsudin gitu loh. Dan sampean juga saya izinkan untuk beberapa hari di sini, silahkan. Jadi jangan hanya, mohon maaf, jangan hanya di gerbang terus pulang, nanti anggapannya kita nggak mau nemuin atau nggak boleh masuk atau bagaimana. Kalau itu saya Framing kayak gitu. saya ngomong, Iya. biasanya kan kemarin viralnya harus ngasih KTP lah, saya langsung masuk. Kalau KTP itu memang iya, tapi bukan berarti kalau nggak nggak boleh masuk itu nggak boleh. KTP itu hanya sebagai laporan gitu loh. Ini kan sebuah yayasan, bukan rumah biasa. Ini pondok pesantren seperti itu. Oh gitu. Iya, semuanya datang ke sini, mohon maaf, sakit kayak kemarin. Kalau nggak bawa KTP gimana kita mau mulanginya? Atau hal yang lainnya, laporan kita ke desa, kan harus ada laporan kita ke desa kayak gitu. Kita kan ada Kemenkumhamnya, kita ada NPWP-nya, kita ada yayasannya gitu loh. Dan gini Gus, berhubung jenengan ngobrol tentang Kemenkumham, tentang surat menyurat, kebetulan Iya. saya juga dari organisasi Pertapa, Oh, Persatuan siap. Tabib dan Paranormal Indonesia. Kebetulan saya ketua di DPC Banyuwangi, jadi nggak ada salahnya. Mantap. Gitu loh. Saya yang ibarat ketuanya sendiri langsung datang ke sini. Oh, siap, berarti sampean ketuanya paranormal ya di Banyuwangi ya, tapi paranormal. Banyuwangi, gitu. Ya, siap. Sehingga apa? Biar polemik-polemik yang terjadi di Banyuwangi itu bisa saya sampaikan. Ini loh buktinya. Saya Iya. sudah kesana langsung. Jadi untuk hal-hal negatif yang seperti itu, mendingan kamu datang langsung ke sana. Walaupun di sana kamu mau gimana, kalau sudah membuktikan datang secara langsung, ya mau dikatakan apa? Katakan salah jika Gus Samsudin salah, dan katakan benar jika Gus Samsudin benar. Gimana Pak? Setuju nggak seperti itu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan perseteruan ini menjadi satu rahim yang sebenar, yang sejati untuk kita. Kami semua orang awam, bagi yang tuan yang ada pesantren ini menjadi contoh untuk santri-santri tuan-tuan juga, betul? Malah kan tuan-tuan adalah ketua untuk supernatural dan juga itu. Iya. Jadi lisannya, adabnya dan cara juga itu diambil kita sebagai contoh, idola lah maksudnya. Betul. Nah, jadi saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan guru-guru yang ada di depan mata kita ini semua disaksikan oleh kami. Ini sebenarnya Allah nak menunjukkan kita kebesarannya, keredaan Allah Taala menyatukan di antara para spiritual di Indonesia. Sebenarnya masih perlukan bersatu. Mungkin ini sedikit sebenarnya warna yang biru itu daripada susu, habis susu sebelangnya. Gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan yang baik-baik saja, yang buruk semua daripada kami, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sekian. Terima Betul. kasih. Karena gini Pak Azam ya. Insyaallah. Gini Pak. Sekilas yang jenengan bilang tadi, jangan gara-gara nilai sedikit merusak susu sebelangnya. Ya. Karena kita tahu budaya di Indonesia itu adalah perdukunan. Ya. Dukun itu sedangkan Gus Samsudin tadi bilang bahwa dukun itu adalah seorang ahli. Kan Ya, gitu. ahli. Nah, bener nggak? Dukun itu nanti abal-abal atau gimana? Nah sekarang nanti akan saya tanyakan, Gus Samsudin itu sebagai dukun atau sebagai apa? Kan gitu Pak. Gitu ge, Gus Samsudin ge. Kalau Ya. maaf, ini saya tidak setuju dengan Abah. Ge. Ini tidak ada daripada Abah, dari pandangan saya ni. Kalau Abah ni, Abah Gus Samsudin ni, bagi saya ni bukan seorang alim ulama, bukan seorang guru apa, dia ni seorang yang arif yang memahami tentang ilmu yang Allah berikan. Ini haknya Allah Taala. Kalau kita cakap kita dukun, itu kita yang declare dia, tapi dia bukan seorang dukun. Dia ada sesuatu yang Allah beri yang arif. Wallahu a'lam bishawab. Ilmuwan ini luas makanya. Yang lebih arif lah tentang ilmu ini, itu aja. Persepsi dukun, doktor, apa panggil nurse ke panggil apa, ini semua panggilan saja. Hanya sebuah nama. Nama. Aran. Ilmu Hanya bakat aran. ini bukannya boleh dijual beli, tak dapat di mana-mana. Malahan
iman juga tu tak boleh dijual beli. Betul kan? Seorang imam tak boleh mendidik anak dia menjadi imam. Harus hidayah ini milik Allah Taala. Hidayah ini harus di doa. Tak ada doa, tak dicabut, tak dapat. Bagi saya tu seseorang macam apa, ada sesuatu yang Allah berikan. Ini ada sesuatu kelebihan yang Allah berikan. Jadi ini masing-masing ni ada kelebihan masing-masing. Kami itu saja. Bersih, bukan dukun, bukan nurse, bukan doktor, bukan siapa. Malah doktor pun tak boleh menyembuhkan. Kan? Betul kan? Yang menyembuhkan Allah SWT. Bukan ubat. So wasilah-wasilah ni semua datang daripada isyarat hati yang Allah izinkan. Oke. Kayak contoh gini nggih, Ki Joko Gondrong ya. Kayak contoh saya semuanya mendoakan dengan menggunakan bambu seperti itu. Namanya bambu atau pring itu kan, kalau menurut saya pring itu artinya deling, artinya iling gitu. Jadi orang sakit itu pun juga ada yang karena fisikisnya, terus ada non medisnya, baru yang ketiga itu medisnya. Nah untuk fisikisnya, pikirannya, kenapa biasanya kita orang Jawa itu seperti saya nanam pring di depan rumahnya, bambu kuning itu, supaya ya salah satu untuk supaya pikiran kita itu tenang, ya kita itu harus ingat kepada Allah, harus eling kayak itu. Itu namanya, makanya di sini kita itu nggak mengajarkan kesaktian, tapi mengajarkan tentang kesadaran itu. Sadar bahwa kita itu hamba gitu, yang harus menerima apapun yang Allah berikan dengan ikhlas seperti itu. Tapi bukan berarti menyerah, tapi pasrah seperti itu. Ya itu nanti saya jelaskan lah. Tapi ini mohon maaf Ki Joko Gondrong. Nanti panjenengan malam kalau mau apa, mau silahkan lah. Sama saya silahkan, mau pembuktian apa silahkan. Tapi mohon maaf sekarang saya lagi terima tamu, saya mau menghormati tamu-tamu saya dulu, jenengan saya hormati. Tapi ini ada tamu-tamu kita yang harus kita hormati, harus kita hargai. Jadi saya mohon maaf, nanti panjenengan monggo mau ngopi dulu, mau melihat apa yang saya lakukan. Menunggu di sini. Boleh, sangat boleh. Iya, silahkan. Kegiatan yang dilakukan. Silahkan. Oke. Saya sudah minta maaf. Bukan berarti saya nada saya seperti ini bukan berarti marah. Iya, saya paham orang Banyuwangi. Iya, siap. Katanya minat jumbo lah. Iya. Jadi gitu, monggo. Saya matikan kamera saya, nanti kita sambung di nanti malam. Sedangkan saya ini pengen ngerekam apa saja kegiatan jenengan di sini. Oh, siap. Gitu ya. Tadi ada tulisan Gus, ngapunten. Di sana ada tulisan harus izin. Nah, ini saya langsung izin kepada jenengan. Monggo silahkan. Karena saya nggak bawa kru, oke? Saya izinkan. Monggo, dilaksanakan. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk panjenengan Kang, mohon maaf sini saya mau pengobatan. Tadi jenengan bilang apa tadi? Pesen lele apa? Oh, minta tambahan uang, itu kan? Iya, uangnya benar-benar buat yang sakit, bukan untuk warga situ kan? Bukan untuk masyarakat itu, bukan untuk jenengan toh? Buat yang sakit toh? Nggih ha? Lah nggih, maksudnya untuk yang sakit kan? Untuk kebutuhan yang sakit kan? Iya, siap. Insya Allah saya kasih, insya Allah. Kemarin kurangnya berapa? 500.000 ya? Ya kan? Insya Allah. Tapi mohon maaf setelah ini jenengan mungkin boleh istirahat dulu atau ngopi dulu atau ya silahkan gimana lah itu. Monggo. Ya nggak apa-apa, bawa aja. Ini daun sirkoyo. Sir itu sirullah, sir Gusti Allah, kerentek Gusti Allah. Koyo etane sugih. Mungkin nanti sampean bawa daun ini terus sampai nanti diberikan jalan untuk menjadi orang kaya atau mulia, ngoten mawon lho. Monggo. Dikantongin aja. Ya, bawa aja. Menawa golek godhong. Ibu wah, ora lah. Coba sampean lihat dulu celananya, ada uangnya enggak? Di celana sampean coba ada uangnya apa enggak? Ya. Kanan kiri ada enggak? Didelok sih kanan kiri ada enggak? Enggak ada. Ya tekone nek duwe apa enggak? Menawa ya ikan sarono gitu. Makanya saya melakukan pengobatan itu dengan daun pulih. Ini amit ya Ki Joko Gondrong ya. Kita itu hanya
melakukan pengobatan itu hanya mengikuti sirnya hati atau kerenteknya hati. Makanya hati itu harus dibersihkan untuk mendapatkan ilham. Nah, di dalam ilmu hikmah ketika kita mau hati kita bersih supaya hati kita itu mendapatkan ilham, karena kalau yang bersih itu hanya bening bisa tahu sejatinya, itu harus melalui dengan 4 hal. Salah satunya dengan cara dzikir. Nah, dzikir itu ada yang namanya dzikir asma, ada yang namanya dzikir sifat, ada yang namanya dzikrul dzat. Jadi ada yang namanya ta'abud, itu masih dzikir atau ibadah karena pengen surga dan takut neraka. Ada juga yang disebut dengan taqarrub karena masih ngarep. Ada juga yang tazali, itu benar-benar ingin mendekat karena Allah karena cinta, seperti itu. Itu ada metodenya, ada kitabnya, ada amalannya, seperti itu. Makanya saya kalau ada orang yang datang, hati saya pengen beliau itu saya mandikan pakai daun pule, ya pakai daun pule. Kalau saya pengobatannya pengen pakai tanah, ya pakai tanah. Saya pengen pengobatannya dengan daun sirkoyo, ya daun sirkoyo. Ada yang direbus, ada yang diminum, ada yang dimandikan, ada yang dibawa. Ya terserah hati saya. Karena saya bilang tadi, saya itu seperti ini, makanya ditanya, bah santai-santai saya. Jenengan itu apa nggak bingung ngobatin orang, banyak orang yang datang? Enggak. Wong mereka datang itu kersane Gusti Allah kok. Ya aku ya wis Allah mampu wis kersane Gusti Allah. Wong saya cuma sekedar sebagai sarana sababiyah saja. Ngoten niku mawon. Monggo sekarang dibawa dulu. Monggo dikantongi dulu aja. Dikantongi dulu. Wis ta, mana tak kalih kula. Engko tak kai duit engko. Nanti tak kasih uang. Mau dikantongi dulu. Iya nggak apa-apa, godong ya godong. Daun apa itu? Daun sirkoyo. Daun apa niku, Mas? Sirkoyo. Sir niku nggih kerentek nggih ta. Iki sing maringi nama nggih Sunan Kalijaga niku. Pun dikantongi dulu. Dikantongi. Wah, ibuke sakti. Ya ndak lah, Bu. Namung sarana mawon. Tidak boleh par pengobatan jare deh. Pun sakniki monggo wangsul. Saya uler saya wis kono ae wis. Diore godhonge gerene. Godhonge gerene. Godhonge niku nae lho godhonge Mas. Pun monggo wangsul paringno. Maaf. Itu uang asli apa uang palsu itu? Coba Mas. Aku ini kebetulan ada saya. Coba saya pengen lihat. Aku tuh. Maaf loh Gus ya. Nggih, buktekno monggo. Maaf, ini saya ambil gambar. Coba Mas. Saya pengen tahu. Sampeyan lenggah Kang nek bapake niki Ki Joko Gondor niku nggih anu. Mau pira mau? Godhonge mau. Kan tadi tidak bawa uang. Enggak. Terus maksudnya sama datang ke sini minta uang itu? Kadang ini Oh gitu. janjinya kekurangannya. Dicek di bank ya enggak apa-apa Ki Joko Gondrong. Apa Tidak, bukan orang bodoh Gus. iya. Bahasa sampean sulap sing dhuwit godhong tadi duit ngono kae Mas sampean. Kalau enggak dijoli duit sampean wis kuwi gawanen. Jadi bukti nanti 500.000 sampean kasih dia itu sampean bawa. Uang palsu apa bukan gitu. Wis monggo. Oke. Ini asli ya? Asli Pak D. Bentar Bu, kalau jenengan kan hanya melihat dari jauh. Enggak. Dari Pak, nomor kali Pak. Dari baunya itu. Dari. Bau. Baunya. Ibu-ibu lek karo duit wahab ya. Ambune wis asli, Tre. Oke. Mana nggak palsu kok Mas? Nah, Mas, ini mumpung ada saya Ki Joko Gondrong ya di sini. Ini sama bawa pulang dulu. Kalau menurut saya ini di sini asli, tapi kalau nanti berubah di rumah, sama cepat ke sini lagi mumpung ada saya. Ya. Ini monggo. Tahu lagi itu Pak. Iku di Joko dong piye? Di rumah ya. Nggih, monggo. Oke kalau Ini lantosi. satu pembuktian juga ya. Bukan, Kak. Ini Amit Ki Joko Gondrong. Saya jawab. Itu bukan Amit nggih. Nggih, Amit. Bukan pembuktian. Jadi saya katakan di sini ya, yang namanya penggandaan uang demi Rasulullah itu menurut saya tidak ada. Betul. Nah, itu yang saya maksudkan. Tidak ada satu orang pun, entah gelarnya Gus, gelarnya Kiai, gelarnya Mbah, gelarnya Ki, gelarnya siapa aja yang bisa menggandakan uang.
Menurut saya itu tidak ada. Kalau memang orang itu bisa menggandakan uang, dia tidak akan mungkin meminta uang kepada siapapun. Jadi perlu untuk dipahami, yang namanya ilmu hikmah itu terjadi hanya ketika dalam keadaan yang terdesak. Ketika terdesak baru itu nanti bisa terjadi. Jadi bukan untuk pembuktian, wah nanti daun jadi uang dan lain sebagainya. Bukan. Ini tadi kalau bukan karena orangnya sakit, dia itu butuh uang, ya nggak saya begitukan. Karena dia itu butuh uang, jadi dua keluarganya sakit, ya saya kasih uang aja seperti itu. Itu pun juga ya uang saya sendiri seperti itu. Saya nggak ngambil dari mana-mana. Jadi saya jangan sampai nanti diplesetkan begitu, atau nanti salah asumsi lagi Gus Samsudin dukun pengganda uang. Demi Allah, demi Rasulullah saya menggandakan uang seperti itu. Saya aja untuk bangun pondok ini ya bekerja kok. Saya juga punya pekerjaan kok. Seperti itu. Masalahnya kan ngeten Gus ya. Siap. Ini kalau saya di sini jelas ini ibarat kru, saya memang nggak bawa kru. Siap. Dengan kan ini ada bukti ya di sini. Iya. Di depan saya juga ada kamera. Ini saya cuma bawa satu kamera ini aja. Jadi kalau yang saya buktikan tadi itu memang saya melihat tadi itu adalah daun ya. Setelah dibawa oleh si mas-mas itu, kenapa di situ bisa jadi uang? Dan setelah saya cek, uangnya tadi adalah asli, gitu. Jadi di sini bukan masalah, saya sendiri paling tidak percaya dengan adanya dukun atau oknum spiritual atau oknum dukun yang menggandakan uang, gitu. Ini tadi saya membuktikan bahwa itu adalah uang asli, ya. Jadi seperti itu Gus. Jadi gini, Ki Joko Gondrong, memang gini masalahnya. Saya memang bukan siapa-siapa. Subscriber saya hanya sekitar 1.600.000. Ketika itu ada orang yang menyerang saya, punya teman ya kan, punya teman subscribernya hampir 22 juta, yang namanya Bang Deddy itu kan. Nah, subscriber yang 22 juta dibenturkan dengan saya yang hanya 1.600.000. Ya tentunya yang 20 juta itu nggak pernah melihat saya, sehingga di sana dikatakan saya itu dukun. Padahal saya itu kalau orang yang sudah melihat saya loh, dari awal saya punya channel YouTube itu saya itu berantas dukun loh, berantas dukun-dukun yang pengganda uang, dukun santet dan juga dukun cabul, tapi bukan dukun-dukun pijat, dukun suwuk dan lain sebagainya. Nah masalahnya saya dibenturkan dengan orang yang mempunyai viewer, yang mempunyai subscriber puluhan juta tadi, sehingga apa? Sehingga framingannya ya saya itu dukun begitu, padahal saya memberantas dukun-dukun cabul tadi gitu. Ini jangan dibahas di sini dulu. Iya. Ini itu adalah salah satu hal yang ingin saya tanyakan. Makanya itu ini saya bahas nanti biar nggak di framing lagi Gus Samsudin sekarang jadi dukun pengganda uang loh. Dari dulu sih lihat video-video saya, bahkan saya pernah datang sama pengacara saya. Di situ lihat ada warga sekitar, ada Pak RT, ada Pak RW. Silakan dilihat video saya. Waktu itu kalau nggak saya ke Tulungagung. Saya waktu itu ada seseorang yang bilang katanya bisa menggandakan uang sampai dia itu mau diceraikan sama suaminya. Suaminya merantau ke Malaysia, uangnya habis untuk digandakan itu. Nggak taunya nggak bisa. Sampai saya ribut di sana sama beliau itu. Akhirnya uangnya dikembalikan. Itu ada videonya kok. Dan sampai sekarang pun orangnya ada, tapi sudah nggak buka praktek seperti itu. Nanti Ki Joko Gondrong kalau mau silaturahmi ke sana silahkan, saya kasih tahu rumahnya, tapi saya nggak ikut gitu. Tapi asli ada seperti itu. Nah seperti ini kan jangan sampai salah paham gitu. Saya dari dulu sering mengatakan tidak ada yang namanya dukun pengganda uang. Namanya itu oknum. Kalau dukun pengganda uang di Jawa dicari di mana saja nggak ada. Kalau ada yang mengatakan itu dukun pengganda uang, yang mengatakan dukun pengganda uang itu pun salah, karena itu oknum. Kayak dukun santet, nggak ada dukun santet. Itu namanya oknum seperti itu. Santet itu pun juga salah penafsiran sebenarnya. Bukan santet itu hanya menyakiti seseorang, itu pun juga salah sebenarnya. Tapi ini sebenarnya memframing seseorang untuk menjatuhkan, bahkan untuk merusak budaya itu sendiri kalau menurut saya. Iya. Jadi ngoten mawon nggih, matur suwun. Ki Gondrong saya lanjutkan dan ingin saya sampaikan bahwa nggak ada yang namanya dukun pengganda uang. Itu auzubillahi min dzalik, itu jelas penipuan menurut saya. Ngoten. Pengen mulia ya kudu gelem rekoso seperti itu. Assalamualaikum. Nggih, monggo lanjutkan. Saya ada tamu-tamu saya. Yang jelas saya ucapkan terima kasih matur suwun Ki Joko Gondrong mau silaturahmi ke sini. Semoga kita tersambung silaturahmi seduluran selawas-selawas sing welase Gusti Allah. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngopi nggih rahayu. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semuanya, panjenengan saya harap tetap belajar tentang dipraktekkan ilmu asyofa, al-wafa dan al-jafanya. Dipraktekkan amalannya. Jadi dikiran itu pada puncaknya bukan pada bacaan, bukan pada dikir sir, dikir ismudat, dikir saman dan lain sebagainya, bukan, tapi pada prakteknya, pada kelakuannya, pada akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, sampai mengamalkan titik ba, mengamalkan bismillah, lalu muncul mahabbah, cinta terhadap semuanya, cinta terhadap semua manusia, terlebih-lebih cinta kepada orang tuanya, dan tidak ada kebencian di dalam hati panjenengan, berarti amalan itu sudah benar-benar manjing di dalam diri panjenengan. Jadi saya harap amalannya benar-benar diistiqomahkan, diamalkan. Kalau panjenengan itu sudah bisa benci terhadap, sampean itu bisa sayang terhadap orang yang benci sama jenengan, itu berarti amalan sudah manjing. Senang terhadap orang yang nggak senang sama jenengan, itu berarti amalannya sudah manjing. Tapi kalau masih marah dengan cacian orang, masih jadi orang yang amatiran. Orang yang amatiran itu yang bagaimana sih? Yang gampang terombang-ambing oleh keadaan. Biasanya sering berkata, saya itu akan baik kepada orang yang baik sama saya. Itu orang amatiran seperti itu. Makanya untuk bapak-bapak ini saya sampaikan, ketika panjenengan pengen kaya, pengen usahanya itu jaya, kunci utama yang pertama adalah baik terhadap istrinya. Kalau panjenengan itu sudah bisa baik-baik, nggak perlu istriku cerewet, istriku nggak bersyukur, istriku ngelawan. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan panjenengan berbuat baik. Sama ketika panjenengan berbuat baik kepada orang tua. Tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan tanggung jawab anak untuk berbakti kepada orang tua. Masih ta orang tuane maksiat, masih ta wong tuane gak tahu sholat, masih ta wong tuane iku mau ki sifatnya nggak bagus, kita harus tetap baik kepada orang tua. Karena kebaikan itu pada dasarnya adalah perintah Allah. Baik loh ya ke orang tua, bukan taat. Kalau taat itu hanya kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah. Kalau ke orang tua itu kewajibannya adalah berbuat baik. Makanya sering ada yang datang ke sini menyampaikan, saya itu punya orang tua sudah saya baiki, ternyata nggak baik sama saya itu punya mertua, saya udah baik tapi saya tetap dibanding-bandingkan dengan menantu yang lainnya. Saya harus bagaimana Gus? Saya jawab, kamu harus tetap baik sama orang tuamu, kamu harus baik sama mertuamu, sebab kebaikan itu tidak ada satu hal apapun yang bisa menggugurkan itu. Nggak ada yang bisa, karena berbuat baik itu tujuannya untuk mencari ridha Allah. Sekarang kalau baiknya hanya karena orang tua, terus kalau orang tuanya sudah pikun semuanya, ya kan? Orang tuanya sudah pikun, dikasih makan katanya belum, ya kan? Terus dia marah-marah. Apakah kita terus nggak baik sama orang tua? Bagaimana ketika masa kecilmu dikasih makan lari-lari, ibunya lagi tidur kamu ngek, kayak itu nggak susah tidurnya, kayak gitu gimana? Kamu baik sama tetangga, kalau kamu hanya baiknya karena manusia, kamu akan kecewa. Kamu punya makanan, kamu ngasih ke tetangga, terus tetanggamu masak, kamu nggak dikasih, kamu kecewa. Karena kamu baiknya cuma karena manusia. Kamu baik sama teman, sama orang tua, sama saudara, harus benar-benar baik karena Allah. Nah, benar-benar baik karena Allah itu harus disertai dengan kesabaran dan juga keikhlasan. Karena berbuat baik itu kayak orang nanam padi aja tumbuh rumput kok, seperti itu. Dan itu pasti ada ujiannya gitu loh. Dan saya amit gini yang terakhir kalinya ya. Saya itu dari tahun 2000 jalan dari Lampung ke Jawa ini, sowan ke beberapa kiai, bahkan guru saya juga ada yang ke Jawa dan lain sebagainya. Bahkan saya lihat kiai-kiai yang keramat, orang-orang yang keramat itu karena istrinya cerewet. Makanya saya katakan sengsara itu membawa berkah. Setiap musibah pasti ada hikmahnya. Jangan menganggap sesuatu hal yang buruk itu pasti buruk. Di balik keburukan itu ada kebaikan. Makanya jadi gampang itu. Jangan merasa diri kita paling baik. Ketika sholat nganggap orang yang nggak sholat itu nggak baik. Jangan seperti itu. Kotoran itu kalau kamu nggak bijaksana, kalau kamu nggak tahu hikmahnya, bencinya setengah mati. Tapi kalau kamu bijaksana, kotoran semuanya di depan rumah diambil, ditaruh di tanaman, menyuburkan, kamu makan kok. Semuanya ada hikmahnya. Bahkan saya bisa kok bikin babi itu bisa kamu makan. Saya bisa. Caranya bagaimana? Babi mati dipendam, tanahnya ditanemin singkong, tumbuh padi, tumbuh singkong kamu makan. Jadi halal kan? Simpel kayak gitu. Jadi jangan melihat sesuatu hal itu hanya buruknya saja.
Kita nggak tahu loh, orang itu kelihatan baik atau tidaknya itu di akhir-akhirnya, bukan di awal-awalnya. Ada riwayat, ya kan, orang hafal Al-Quran, ya kan, selalu berjihad, matinya karena wanita, akhirnya masuk neraka. Ada juga yang peminum pemabuk, akhirnya masuk surga. Bahkan ada seorang kiai yang 202 tahun taat. Siapa namanya? Syekh Barsisa ya. Akhirnya apa? Masuk neraka. Karena apa? Tergoda oleh wanita. Seperti itu. Jadi jangan kita itu gampang maidu orang gitu. Intinya ya, kita itu boleh berbuat baik, tapi jangan merasa diri kita paling baik, ngoten loh. Jadi hati itu penuhilah dengan cinta sehingga nggak ada tempat untuk membenci. Amin ya robbal alamin. Ini kiai saya senyum-senyum aja ini. Aduh, masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, monggo langsung mawon kita berdoa bersama-sama. Jadi berdoa itu pada hakikatnya adalah menerima. Jadi bukan kalau kita itu berdoa lalu kita itu meminta itu nanti kecewa. Kalau ada pengamen ke sini, pengamennya itu suaranya bagus, saya itu suka, saya sering diam, saya dengarkan, lama nggak saya kasih, sampai nunggu lama. Kalau saya nggak suka, ada pengamen yang datang, langsung kasih uang suruh pergi, karena saya nggak suka. Tapi kalau saya suka, suaranya, rupanya, lagunya, saya dengarkan dulu. Mungkin Allah rindu dengan bahasa-bahasa doa kita bangun malam, sehingga nanti ketika saya ngasih nggak tanggung-tanggung saya 1 juta, ya kan? Pengamen biasanya kasih 10.000, tak kasih 100.000 karena saya suka. Jadi jangan mengira kalau sampean berdoa nggak langsung diterima, nggak langsung dikabulkan, itu Allah nggak suka. Bukan begitu, bukan seperti itu. Ini pentingnya belajar tentang as-sofa, al-wafa, dan al-jafa. Kalau orang Jawa upanisa, kabumian, upawasa, muksa gitu. Ngoten niku wae. Terus ndonga niki intine nrimo riyen nggih. Nrimo. Sampean kalau dikasih baju sama orang tua, sampean terima, sampean pakai untuk hal-hal yang bagus, pasti nggak minta lagi dikasih. Tapi kalau dikasih baju, kok sampean nggak nerima wis njaluk neh apa neh mbonggo keset, aja meneh njaluk. Wis ora bakal diwahi kok niku ngoten niku. Nah niki adzan. Nanti kita berdoanya di depan sana bareng-bareng karena memang saya merasa berdoa itu, makanya saya itu kalau malam, kalau istri saya marah biasa, saya itu malah senang. Saya senang kalau istri saya marah daripada istri saya itu muji saya. Karena kalau marah itu minta disayang, kalau marah itu berarti minta disayang. Kalau muji-muji ini nanti ada sesuatu hal yang mau diminta, ini bahaya ini. Sampean ganteng, baik ini orang jaluk tukane emas, jaluk tukane mobil ini malah wedi aku. Nek nesu-nesu senengi berarti jaluk disayang ini. Nanti saya pengen kita berdoa itu langsung di bawah langit, langsung duduk di tanah itu. Makanya jenengan mungkin sering kesini, kalau bapak ini tahu lah kalau saya itu sering duduk di depan, tidur di pelataran gitu. Kadang nanyain saya, mana Gus ya, itu setelah saya balik badan loh jenengan gitu. Karena saya itu sukanya di depan nih, kalau malam itu langsung di tanah. Itu namanya kabumian. Belajar wataknya bumi. Saya senang kalau berdoa itu di depan. Nanti kita langsung duduk di depan sana, sama seperti kita sujud itu loh. Ketika kita itu benar-benar menerima apa yang Allah berikan, insya Allah hidup kita akan mulia. Amin ya robbal alamin. Sekarang adzan, sholat maghrib dulu, nanti kita berdoa bersama-sama di depan sana. Oke, langsung di tanah di depan sana. Oke, insya Allah. Nah ini ada Ki Joko Gondrong. Sebenarnya saya pengen nanti ada orang itu yang membantu saya untuk bangun di depan situ. Dan ini alhamdulillah, ini saya nggak minta, tapi alhamdulillah ini tadi kok katanya banyak yang ngasih. Karena memang kebetulan ini saya lagi mau bangun untuk tirakatan itu. Seperti nanti pondok-pondok kecil gitu saya bangun di belakang tembok sana. Itu nanti tamu-tamu yang datang, yang mengambil gemblengan asmasir atau jajalut atau asma karomah atau asma karomah Sunan Kalijaga atau asma Sungai Raja, itu nanti kalau mau tirakat saya bikinkan tempat di belakang. Dan satu tempat itu kan 15 juta. Insya Allah saya nanti mau bikin 27 kamar-kamar kecil gitu, rumah-rumahan kecil itu. Insya Allah. Mohon doanya mawon. Insya Allah bisa. Amin ya robbal alamin. Monggo sekarang salat maghrib dulu, nanti kita di depan sana ya.
di depan sana. Karena saya dulu pernah lagi sholat malam di dalam, di luar itu ruame. Saya kira itu ada demo dulu. Ini cerita apa adanya. Setelah saya keluar ternyata di depan itu ruame, banyak orang yang lagi sholawatan. Mau saya sapa itu sudah pada pergi gitu. Ternyata ya tempat berdoanya itu di depan sana. Makanya saya kalau nanti pas mendoakan itu di sana. Nonton nggih. Allahumma sholli ala Muhammad.